Halo semuanya, jumpa lagi di edisi Sinking Fun. Kabar baik di sini, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tetap kita harus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kembali lagi di channel Cerita Meme. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di video ini, salam kenal, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Channel ini lebih banyak membahas tentang budgeting, financial, dan daily life yang aku jalani. Hari ini aku mau update status sinking fund aku untuk bulan Mei dan Juni. Video kali ini aku beri judul Sisa-sisa nggak selalu sia-sia. Kenapa? Yuk ikutin terus ya video ini. Sambil aku ada sinking fund yang sewa rumah, aku sambil cerita ya. Jadi aku bikin sinking fund ini, kalau teman-teman yang ikutin pasti udah tahu, dari bulan September tahun lalu sampai dengan Juni tahun ini, dan masih terus berlanjut. Kira-kira udah lebih kurang 10 bulan ya teman-teman. Untuk kategori sinking fund yang udah pernah aku buat dan masih sedang aku jalanin ataupun yang udah selesai ada 5, yaitu Natal tahun lalu, kemudian untuk sewa rumah kontrakan, dana darurat, liburan, dan giveaway. Jadi uang sinking fund ini aku ambil dari sisa budgeting aku setiap bulannya, terus aku alokasiin untuk sinking fund. Dan tahu nggak teman-teman, aku lumayan surprise dengan total jumlah nominalnya. Sampai sekarang itu udah lebih kurang sekitar 10 juta lebih loh teman-teman. Jadi di sini aku nggak bermaksud untuk pamer ya teman-teman, tapi lebih ke aku pengen sharing betapa bermanfaatnya dan pentingnya kita melakukan budgeting setiap bulan. Mungkin bagi sebagian orang uang 10 juta ini nominal yang sangat kecil, tapi mungkin bagi sebagian orang lagi nominal itu sangat besar. Tapi buat aku sendiri memang itu nominal yang lumayan banget, apalagi dari sisa budgeting setiap bulannya. Jadi untuk teman-teman yang belum mulai untuk bikin budgeting, yuk mulai, nggak pernah terlalu terlambat untuk melakukan suatu hal yang baik buat kita sendiri. Dan untuk teman-teman yang udah ikutin atau udah mulai rutin bikin budgeting, yuk di-share pengalamannya di kolom komentar agar kita saling menyemangati. Nah, balik lagi ke update sinking fund. Jadi di bulan ini aku mau closing dana darurat. Jadi target aku kan 3,5 juta ya, dan closingnya di bulan Juni ini, dan aku berhasil mencapai 3,5 juta untuk men-top up dana darurat aku. Yeay! Di video ini aku juga mau bahas pentingnya dana darurat untuk kita semua. Gak peduli kita masih single ataupun baik yang udah berpasangan. Apalagi untuk yang udah punya anak, itu super duper penting dana darurat itu. Kenapa disebut dana darurat atau emergency fund? Ya karena memang dana ini tuh akan kita gunakan waktu keadaan darurat, seperti kita kehilangan pekerjaan. Nah ketika kita kehilangan pekerjaan, kita tuh nggak kaget, tapi kita udah punya dana cadangan untuk minimal bertahan hidup. Di aku pernah pakai dana darurat itu untuk biaya dokter, which is itu dokter gigi, karena dokter gigi itu kan kalau di cover asuransi juga nominalnya nggak cukup ya untuk perbaikan atau perawatan gigi yang lumayan mahal. Terus juga pernah untuk bantu pembayaran cicilan rumah. Pernah juga untuk beli pompa air karena pompa air di rumah rusak. Tadi itu adalah contoh-contoh dana darurat yang aku memang pakai dalam keadaan darurat, karena memang udah nggak bisa ditunda ya, kayak ke dokter gigi, terus perbaikan pompa, kalau nggak ada pompa kan nggak ada air. Terus untuk ke cicilan rumah itu kan sifatnya juga nggak bisa tunda ya. Bila aku update sinking fund liburan aku mau kasih tips untuk teman-teman yang baru mau memulai untuk menabung dana darurat ini. Yang pertama adalah dengan cara alokasi rutin setiap bulannya. Maksudnya adalah setiap kali terima gaji, kita langsung alokasiin misalnya 5% atau 10% dari penghasilan kita dimasukin ke dana darurat.
Terus cara kedua adalah bikin budgeting bulanan dahulu, kemudian review setiap akhir bulan. Nah, pasti kalau ada sisa uang itu kita bisa gunakan sisa uang itu untuk di-post ke sinking fund dana darurat. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk top up rutin. Kayak aku nih, sebenarnya kan aku udah siapin dana darurat, tapi kan pasti akan kepakai dong karena kondisi-kondisi tertentu yang kita harus pakai itu dana darurat. Nah, jadi jangan sampai lupa teman-teman untuk melakukan top up rutin. Terakhir dan yang penting juga adalah kita jangan lupa catat pengeluaran dana darurat. Jadi mungkin teman-teman bisa catat di aplikasi handphone, habis itu dipindahin ke buku khusus di budgeting. Jadi kita tahu sebenarnya dana darurat gitu kita udah pakai berapa, dipakai ke untuk apa aja, seperti itu. Nah, tadi itu adalah 4 tips atau cara untuk kita memulai menabung dana darurat. Sambil aku update sinking fund yang terakhir yaitu giveaway, ini udah berhasil terkumpul sampai 650.000 dan giveaway ini akan diadakan kalau subscribernya udah mencapai 500 subscriber. Nah, semoga 4 tips cara memulai menabung sinking fund plus sharing pengalaman sinking fund aku dan dana darurat aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah jangan malas untuk memulai sesuatu yang baik, karena itu juga bermanfaat untuk teman-teman sendiri sih, seperti yang aku rasakan. Sampai di sini dulu video hari ini. Stay tune terus di channel Cerita Meme dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Dadah.